Oke, baik. Apa kabarnya? Semua baik-baik? Yang baik-baik lambaikan tanganmu. Yang baik-baik lambaikan tangan. Semua dalam kondisi kalau yang luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa saya bilang tepuk tangan bagi Tuhan ya? Karena memang Tuhan Yesus luar biasa ya. Dia patut diberi kemuliaan, keagungan bagi kita, dari kita untuk Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah. Ada keluarga Tambunan yang diberkati Tuhan, keluarga Bapak Gembala, Oma Eci, Tante Foni di rumah sakit. Walaupun ini kondisi Tante Foni di rumah sakit atau di mana nih? Di rumah sakit. Wah, rumah sakit. Walaupun di rumah sakit mau ibadah, tetap ibadah datang ke Tuhan. Itu luar biasa. Keluarga David dan Mega semua sudah hadir ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau beribadah datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang suci, kudus di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, mari bawa persembahanmu bagi Dia seperti dupa yang harum. Bawa hatimu, bawa ketulusan yang mulia ya, ketulusan dengan hati yang mulia, karena Tuhan senang dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk kemurahan dan kebaikan-Mu yang terjadi dalam setiap pribadi demi pribadi di jemaat Gereja Sungai Yordan Harapan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih untuk makanan yang tersedia atas kami. Terima kasih untuk perlindungan berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap jemaat-Mu. Bapa, pagi hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau, bahkan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biar firman-Mu ini yang menguatkan kami, Tuhan, sehingga kami boleh berjalan pada kebenaran-Mu, Tuhan. Di dalam kondisi, dalam keadaan apapun, baik senang, sulit, ataupun hal-hal yang membuat mata atau diri kami tidak mungkin, itu kami dimampukan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami siap memberikan yang terbaik, pujian, hormat bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Oke. Kalau baik, beri kemuliaan bagi Tuhan kita dulu yuk. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Oke, kita mau nyanyi lagu. Kita mau meninggikan Tuhan. Yang mau bertepuk tangan, monggo. Yang mau berdiri, monggo. Bebaskan dirimu dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
rasakan di setiap Tuhan, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memelihara, Allah yang memelihara selamanya, selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman ini sungguh bagus ya. Lagu ini tuh dari firman Tuhan, kecapa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau kita hari ini bersungut-sungut, seharusnya kita dapat melihat, kita menghitung berapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita mungkin berkeluh kesah, Tuhan, ini nggak bagus Tuhan, ini nggak baik buatku. Tuhan, mari kita lihat lagi, betapa Tuhan itu mengasihimu. Hitung kebaikan Tuhan, maka kamu akan tercengang. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau datang kepada Dia, kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah, kami yang baik. Kau sungguh Allah yang mulia. Kau sungguh Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya buat kami. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan telah menebus kami. Ajar kami untuk dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Setiap hari kami mampu untuk menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bentuklah hatiku, Tuhan, jadi bejana untuk orang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Beri semua kepada Allah-Mu, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam keluarga kami. Buat jemaat-Mu, Tuhan, yang senantiasa Tuhan berkati. Bapa di surga, biar kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Biar kami menjadi orang benar, yang sehingga kami boleh bertunas seperti pohon kurma. Bahkan kami akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Biar pada masa tua kami, Tuhan, kami tetap berbuah, kami tetap tumbuh subur, sehingga banyak orang yang akan datang melihat bahwa Yesus Kristus itu Raja, Tuhan yang hebat, yang agung. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, Yesus, untuk selamanya. Sampai selamanya kami menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
hanya itu kerinduanku. Berkati dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Biar kami menjadi orang yang benar di hadapan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami pikirkan hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami siap dan kami merelakan hati kami Tuhan untuk Engkau bentuk. Roh Kudus, bekerjalah secara luar biasa. Kami merelakan hati kami. Kami membiarkan hati kami Tuhan untuk Kau bentuk. Berkati pembicara Tuhan. Beri dia hikmat dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan adalah visi dan misi Tuhan dalam keluarga kami, dalam jemaat, dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada hambanya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi ini kita sudah siap untuk menerima roti kehidupan, yaitu firman Allah. Dan saya percaya firman Allah akan memberi kita kekuatan secara roh kita, sehingga kita tidak menjadi lemah. Oleh karena itu, saya mau deklarasikan bahwa hari ini saya sehat. Hari ini saya sehat. Hari ini saya sehat. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, bagaimana dengan kabarnya? Apakah semua sehat? Yang sehat, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Yang sehat, lambaikan tangannya. Oke. Puji Tuhan. Kami terus mendoakan jemaat supaya hidup dalam kesehatannya Tuhan. Sekalipun keadaan yang mencekam, situasi yang tidak kondusif dalam kesehatan. Ada banyak varian-varian yang bermunculan dalam virus corona hari-hari ini. Terjadi di berbagai negara, tempat, dan wilayah. Dan saya percaya, kita sebagai orang-orang percaya, orang benar, yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Diberi kekuatan dan kemampuan untuk hidup dalam kesehatannya Tuhan. Sehingga kita terhindar dari segala virus yang sedang melanda di dunia ini hari-hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau semua dalam keadaan sehat, itu karena Tuhan. Amin. Itu karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang ada pada saudara dan saya hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur seluruh jemaat dalam keadaan sehat. Kalau minggu lalu saya sudah sampaikan gambaran orang bijaksana. Bagaimana gambaran orang bijaksana itu? Yaitu orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sehingga hidupnya tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat, tetap tangguh di dalam segala perkara menghadapi semua masalah apapun. Tetap tangguh, tetap kuat. Dan minggu ini, hari ini, di awal bulan ini kita bersyukur. Kalau bulan April yang lalu kita sudah dipelihara dengan ajaib oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengakhiri bulan April dengan sukacita kemenangan dan terpelihara secara ajaib oleh Tuhan.
Sehingga kita hari ini kita sudah memasuki bulan Mei. Saya percaya pemeliharaan Tuhan terus Tuhan lanjutkan. Tuhan tidak berhenti sampai di bulan April atau bulan-bulan berikutnya, tetapi Tuhan lanjutkan. Pemeliharaannya yang ajaib dia tunjukkan. Dia mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, tidak berhenti sampai di bulan April. Yang percaya katakan amin. Tuhan tetap terus melanjutkan perkara-perkara pemeliharaan yang ajaib, sehingga kita bisa berjumpa di bulan Mei dengan banyak pemeliharaan Tuhan secara sempurna dan ajaib, sehingga kita tetap diteguhkan, iman kita dikuatkan, karena ada tangan Tuhan yang bekerja untuk memelihara keluarga-keluarga kita semua, anak-anak kita, cucu kita, semua dipelihara Tuhan. Sehingga bulan Mei kita bisa menerima janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit seperti Ibu Foni sedang dirawat, disembuhkan. Yang terbelenggu oleh setiap persoalan, dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan. Yang punya utang banyak, ditolong Tuhan, sehingga terbebas dari hutang-hutangnya. Dan Tuhan bekerja, itu membuktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu ajaib, sempurna. Sehingga kita bisa terus memuliakan Tuhan. Kita terus bisa semangat untuk tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan kondisi apapun. Amin. Pagi ini, hari ini, kita akan membahas satu firman Tuhan yang saya beri judul, gambaran 4 macam ranting atau carang dalam kehidupan kita. Gambaran 4 macam ranting atau carang di dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes yang pasal yang ke-15. Bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab, boleh baca bersama saya. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan bahas bagaimana gambaran 4 macam ranting atau carang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau ranting-ranting yang dia rindukan, dia harapkan, ranting itu berbuah lebat. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ini kata Yesus. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting atau carang padaku yang tidak berbuah. Ingat, setiap ranting atau carang yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting atau carangnya yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan ingatkan, kamu memang sudah bersih karena firman. Itu sebabnya minggu lalu kita sudah bahas. Gambaran orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan. Sehingga kita bisa bersih. Kita bisa benar karena firman yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi sama seperti carang atau ranting, dia tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal
di dalam aku. Ini Yesus katakan demikian, ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, di luar aku, di luar Yesus, di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, jadi ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu apa? Dibakar. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus, ya sama seperti ranting yang kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal, jadi ada himbauan Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ayat yang ke-8 terakhir. Dalam hal ini lah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, demikianlah firman Tuhan. Dari pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-7 yang kita sudah baca bersama-sama. Oke. Ayat 1 sampai yang ke-8 yang kita sudah baca bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara yang mendengar dan melakukannya. Nah, ayat yang pertama tadi dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kita percaya bahwa Yesus adalah pusat kehidupan kita. Dia menjadi pusat kehidupan orang percaya. Dan kalau Yesus menjadi pusat kehidupan, maka dengan mudah Yesus, Tuhan, pasti mengetahui apa yang salah dan apa yang benar dalam hidup kita. Amin. Dia tahu apa yang salah, apa yang benar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya dia bilang, akulah pokok anggur. Dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pusat kehidupan orang percaya. Dan kita adalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya yang Tuhan harapkan mengalami hasil yang banyak. Oke. Dan ayat yang sudah kita baca tadi, ayat yang kedua. Ayat kedua bilang begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Firman Tuhan jelas mengatakan setiap ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah, bagi si ranting sih tidak ada bedanya. Toh sama-sama dipotong. Gak ada bedanya, kan toh sama-sama dipotong bagi si ranting. Tapi di hadapan Tuhan, ada bedanya. Apa bedanya? Bagi si ranting, gak ada bedanya, toh sama-sama dipotong. Yang nggak berbuah dipotong, yang berbuah juga dibersihkan. Ya.
ranting sama-sama dipotong. Apa yang membuat beda? Yang membuat perbedaannya adalah rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Kenapa harus dipotong? Tuhan punya maksud, punya tujuan. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan punya rencana. Itu yang membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Ya kan? Sama-sama dikerat, dipotong apabila tidak berbuah. Tapi yang membuat perbedaannya adalah rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan itu membuat perbedaan bagi orang fasik, maka ketika rantingnya dipotong, kehidupannya dipotong, mengalami kebinasaan. Hancur. Tapi bagi orang benar, firman Tuhan katakan, sekalipun engkau jatuh, engkau tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan tetap menopang, karena Tuhan punya rencana, punya maksud, punya tujuan. Bagi orang benar, kenapa harus dipotong? Supaya ranting atau carang itu menghasilkan buah lebih banyak lagi. Jadi dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang harus dipotong, dibuang. Oke, itu yang Tuhan punya rencana. Makanya saya katakan pada pagi hari ini, gambaran ranting apa saja yang harus kita buang atau dipotong, dan ranting yang harus dipertahankan atau diberi pupuk, supaya ranting itu yang dipertahankan, diberi pupuk, bisa menghasilkan buah lebih maksimal, lebih banyak lagi. Mungkin buahnya akan lebih besar lagi dari sebelumnya. Jadi gambaran ranting, 4 macam ranting. Yang pertama adalah ranting yang mati. Nah, ranting yang mati itu harus dipotong. Karena firman Tuhan tadi bilang, kalau ranting nggak berbuah, maka harus dipotong. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita jadikan Yesus pusat kehidupan, kalau kehidupan kita tidak berbuah, maka siap-siap untuk kita dikerat atau dipotong. Pasti ada rencana Tuhan. Kenapa kita dipotong? Saudara akan komplain, saudara akan marah sama Tuhan. Saudara akan kecewa, kok saya dipotong? Apa-apa yang saya lakukan gagal. Kenapa? Karena kita tidak berbuah. Karena Tuhan mengharapkan hasil. Bukan hanya bertumbuh, tapi ada hasilnya. Hasilnya enggak? Pohon boleh bertumbuh, tinggi, besar, lebat. Kalau cuma bikin kotor, kalau cuma bikin ngebala, kata orang Betawi, daunnya banyak, akhirnya tiap hari kita harus sapu halaman kita, karena pohon itu tidak berbuah, hanya daunnya aja lebat. Tuhan mau kehidupan kita, saudara dan saya, kekristenan kita, menghasilkan buah. Oleh karena itu, ranting yang mati, rohaninya mati, hubungan sama Tuhannya mati, fellowship dengan Roh Kudusnya mati, kekristenannya mati, ya, tidak ada kehidupan, yang dikerjakan hanya perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara ilahi, perkara-perkara Tuhan tidak dikerjakan, sehingga ranting itu tidak berbuah, tidak mengalami pertumbuhan. Makanya Bapa di surga bilang, akulah pokok anggur yang benar, dan setiap ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Saudara, ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tuhan punya pisau yang tak terlihat. Tuhan mau bersihkan. Kenapa? Karena tidak berbuah. Hati-hati, saudara. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita menjadi orang Kristen, bertumbuh seperti pohon anggur. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, maka pemilik kebun anggur itu, yaitu Bapa di surga sebagai pengusahanya. Sudah pernah lihat kebun anggur atau vineyard? Sudah pernah lihat kebun anggur? Kalau di Israel itu anggurnya gede-gede.
Yosua dan Kaleb sudah melihatnya ketika mereka mengintai tanah Kanaan dan mereka bawa pulang hasil dari tanah Kanaan, buah anggur yang besar-besar, mereka pikul berdua, gotong berdua, karena begitu besarnya buah-buahnya. Nah, Tuhan harapkan demikian, tapi yang dia ketemukan, ada banyak orang Kristen sudah ikut Tuhan bertahun-tahun. Saudara cek sendiri umur saudara hari-hari ini sudah berapa? Berapa tahun saudara ikut Tuhan? Berapa lama kita bersama dengan Tuhan? Tapi kita tidak menghasilkan buah apapun. Buah-buah rohani kita tidak ada. Karena ada gambaran buah-buah yang nanti kapan saya sampaikan. 9 buah roh. Oleh karena itu pagi hari ini, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang, akan dipotong. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah atau carang yang tidak menghasilkan buah oleh pemiliknya akan ditebas, akan dipotong, akan dikerat. Jadi ranting yang mati atau carang yang mati, Tuhan sudah bicara akan dipotong. Ya. Kenapa ranting itu mati? Bukankah ranting itu nempel dengan pohon aslinya? Dengan pohon anggur itu, kenapa mati? Kenapa banyak orang Kristen yang mati? Rohaninya mati. Kehidupan imannya mati. Karakternya juga mati, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena ada dosa yang masih nempel di ranting itu. Oleh karena itu Tuhan harus ambil ketegasan, mengambil keputusan untuk dipotong. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita mengalami pertobatan. Itu yang pertama. Gambaran ranting yang pertama adalah gambaran ranting yang mati karena masih hidup dalam kehidupan dosa. Hidup di luar kehendak Tuhan. Makanya nggak bisa bertumbuh, nggak bisa menghasilkan buah. Karena cara gaya hidupnya, gaya hidup di luar kehendak Tuhan. Tuhan mau gaya hidup kita kalau kita jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Tuhan mau kehidupan kita punya gaya seperti gayanya Kristus. Menderita bersama Kristus. Pikul salib bersama Kristus. Mati bersama Kristus. Dan dibangkitkan bersama Kristus seperti Paulus. Dia sungguh-sungguh hidup dengan gaya Kristus, pikiran Kristus. Sehingga dia menjadi ranting yang terus berbuah. Dan Paulus mengatakan, mati adalah keuntungan. Kalaupun aku hidup, aku harus memberi buah. Jadi hari-hari ini di zaman akhir ini, Tuhan mau banyak orang Kristen atau orang percaya hidup saudara dan saya menghasilkan buah, paling tidak menghasilkan buah-buah roh. Kalau hari-hari ini kita nggak bisa keluar seenaknya saja, mungkin menjangkau, mencari jiwa, mendoakan orang. Tapi minimal karakter kita, buah-buah roh kita, kasih, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri harus ada dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang Kristen yang mencerminkan buah-buah roh, dan Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Jangan sampai buah roh aja kita tidak bisa menghasilkan. Jadi kalau carang atau ranting itu mati, mau nggak mau, suka atau tidak suka, Tuhan pasti memotongnya. Dengan caranya, dengan maksud dan rencananya. Itu ranting yang pertama. Amin. Jadi hari-hari ini mari saudara, periksa hati dan hidup kita. Apakah kita ranting yang hidup atau ranting yang mati? Kalau mati, ayo terus
bertobat dan kembali kepada rencana Tuhan. Nempel, melekat pada pohon aslinya, yaitu anggur yang sejati, anggur yang baik. Kita bisa hidup di dalam karakternya Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua, saudara baca di sini. Ayat yang kedua bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, tadi yang sudah saya bahas yang pertama, dipotongnya. Ya, dan setiap ranting yang berbuah, ini ranting yang berbuah ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ranting yang kedua yang dimaksud oleh firman Tuhan ini adalah jenis ranting, yaitu musuh, ranting-ranting musuh kita. Apa itu musuh kita? Yaitu dosa. Hal-hal yang jahat. Kita sudah berbuah itu ranting. Tapi masih mau dibersihkan, Tuhan mau bersihkan. Supaya tidak ada musuh-musuh di dalam pertumbuhanmu. Tidak ada musuh-musuh di dalam rohani kita. Kita bisa hidup jujur, kita bisa hidup tulus, kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup benar. Ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita lakukan, maka kita hidup benar. Kita tidak hidup dalam dusta atau tipu menipu sana sini. Karena ada banyak orang Kristen yang hidupnya ikut Tuhan sih, tapi dusta di mana-mana. Ini harus dibersihkan ranting ini. Karena ada musuh-musuh rohani yang terus mengganggu, menghambat pertumbuhan ranting itu untuk bisa menghasilkan buah. Kenapa sih saya nggak bisa menghasilkan buah? Karena ada musuh-musuh yang masih nempel. Ini harus dibersihkan. Supaya apa? Buahnya bertambah banyak. Jadi jenis ranting yang kedua adalah ranting musuh. Yang masih menghambat pertumbuhan rohani ranting aslinya. Itu sebabnya pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan dicintai, kalau Tuhan mengerat, membersihkan, dibersihkan, dibuang semua hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Hal-hal yang buruk, bermacam-macam hal yang buruk. Terpaksa Tuhan harus memotong. Terpaksa Tuhan harus membersihkan. Karena Tuhan punya rencananya yang kita nggak ngerti. Kenapa kok aku nggak boleh ini, nggak boleh itu? Kenapa aku dipotong hobiku, kesenanganku, kesukaanku dipotong sama Tuhan. Supaya kita sebagai carang yang melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Supaya bisa terus menghasilkan buah yang maksimal. Itu jenis ranting yang kedua adalah ranting-ranting musuh harus dibuang. Ya, harus dipotong jika kita terus masih menyimpan konflik batin dalam diri kita. Itu ada musuh-musuh yang menghambat pertumbuhan kita, menghambat buah yang akan kita hasilkan. Kenapa? Karena ada konflik yang belum dibereskan. Karena ada kemarahan ataupun kekecewaan yang tersimpan dalam batin kita. Ini carang yang harus dibersihkan. Berbuah sih, tapi masih kotor dengan musuh-musuh yang ada. Hati kita tidak tulus, tidak jujur di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau dibersihkan. Makanya ayat ini saya senang sekali. Wah, ini carang ranting yang mau dibersihkan. Dia dengan rela. Dia berikan dirinya untuk dibersihkan supaya dia sadar bahwa supaya hidupnya bisa menghasilkan buah secara maksimal. Jadi kalau saudara tidak menghasilkan buah secara maksimal atau berbuah lebat, saudara akan sadar kenapa demikian. Karena masih ada musuh-musuh yang tersimpan, terselubung dalam batin kita, dalam karakter kita, dalam cara hidup kita. Hati-hati saudara, kita nggak akan bisa berbuah. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan
Mari kita berbuah di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Terus berbuah dan semakin berbuah. Tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada hari-hari ini. Baik yang sudah tua umurnya, baik yang masih anak-anak, baik yang masih setengah tua, baik yang masih muda, teruslah berbuah. Ya, supaya saudara menjadi ranting pokok anggur yang benar di dalam Kristus dan hidup kita mengalami pertumbuhan yang benar. Ya. Apapun alasannya. Tuhan tidak terpengaruh dengan alasan apapun. Dia mau melihat carang-carangnya atau ranting-rantingnya yang sudah melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu di dalam Yesus, supaya Tuhan bisa melihat ada buahnya nggak kekristenan kita. Jangan-jangan Kristennya cuman menjadi Kristen yang ranting yang tidak berguna, tidak berbuah. Ya, itu ranting yang kedua. Tuhan mau mengerat, memotong musuh-musuh, ranting-ranting musuh kita dalam hidup kita, yang menghalangi pertumbuhan rohani kita, yang menghalangi hasil buah yang Tuhan harapkan. Itu yang kedua. Ini jenis ranting yang kedua. Ada musuh di dalam ranting yang menghambat pertumbuhan buah dari ranting tersebut. Ranting yang ketiga. Nah, ranting yang ketiga adalah ranting yang namanya, saudara kalau pernah nggak lihat pohon yang ada benalunya. Nah, ini. Jadi ranting benalu. Ya, dia nempel sama ranting aslinya. Dia mencuri zat-zat makanan dari pohon aslinya. Dia menjadi benalu penghalang. Jadi gambaran ranting, 4 jenis ranting yang ketiga. Dalam kehidupan kita seringkali ada benalu. Benalu-benalu. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh menghasilkan buah yang banyak. Ya, kalau kita suka merawat pohon, kalau ada benalunya pasti kita tebas, kita buang, kita singkirkan. Karena itu akan menghambat pertumbuhan, karena benalu itu sifatnya dia dompleng atau apa ya, mencuri matahari dari pohon aslinya, mencuri energi atau zat atau makanan dari pohon aslinya, sehingga itu tidak membawa pertumbuhan pohon tersebut. Pantesan kok nggak berbuah. Ya, kalau pohon mangga saudara nggak berbuah, atau pohon-pohon yang lain nggak berbuah, tidak menghasilkan, cek pasti ada benalunya. Cek pasti ada ranting yang mati. Cek pasti ada ranting-ranting musuh yang berkeliaran di dalam pohon itu. Harus ditebas, harus dikeras, harus dipotong. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dipotong. Karena Tuhan harapkan hasil yang maksimal. Karena Bapa kita di sorga tadi dikatakan Yesus bahwa akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Tuhan mau setiap investasi kehidupan kita menghasilkan buah. Apa yang kita investasikan kepada Bapa di sorga, Tuhan mau hasil. Jadi kalau cuma jumlahnya banyak, daunnya lebat, tapi tidak ada buahnya, nggak ada hasilnya, percuma. Tidak ada gunanya. Kekristenan pun demikian. Kelihatannya sibuk melayani, kelihatannya sibuk sana-sini, tapi tidak pernah menghasilkan buah. Satu-satunya cara, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan akan tebang, Tuhan akan potong, Tuhan akan buang. Amen. Oleh karena itu, mari hati-hatilah dalam kehidupan kita hari-hari ini. Periksa hidup kita, apakah kita menjadi ranting yang
mati atau ranting yang penuh dengan musuh-musuhnya Tuhan, atau ranting yang penuh dengan benalu-benalu yang menghambat pertumbuhan iman orang percaya. Yang terakhir, perhatikan di sini. Yang keempat, saudara lihat ayat yang kelima. Perhatikan di sini ayat yang kelima. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya, atau carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, inilah yang keempat adalah jenis ranting atau carang yang baik. Ya, yang keempat adalah jenis carang yang baik atau ranting yang baik. Sehingga Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya atau carang-carangnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab Tuhan katakan, Yesus katakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya kita di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan, di luar rencana Tuhan, di luar rencana Tuhan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita berusaha pun selalu gagal. Itu sebabnya pastikan hidup kita sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Kita menjadi ranting yang baik, yang nempel, yang tinggal di dalam Kristus, melekat di dalam Kristus. Dan saya percaya apapun yang kita minta Tuhan sediakan. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal. Ya, ini warningnya nih. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku atau di luar aku, ia dibuang. Enak nggak enak, Tuhan harus buang. Karena akan mengganggu carang-carang atau ranting-ranting yang lain. Menghambat pertumbuhan ranting-ranting yang lain. Itu sebabnya harus dibuang. Harus dikerat. Harus dipotong. Ya, ini ketegasan dari pemilik kebun anggur ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Sudah dibuang keluar dari kehendak Tuhan, jadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Endingnya paling nggak enak. Ya, oleh karena itu pagi hari ini, saudara mau ending yang enak, jadilah ranting yang baik. Buang semua benalu-benalu yang menghambat pertumbuhanmu, yang nggak ada gunanya. Engkau simpan, engkau koleksi pun nggak ada gunanya. Ya, sering kali saya bilang sama Ibu Tambunan, banyak orang menyimpan hal-hal yang buruk, sehingga pada waktu dia mau sebelum meninggal dia bilang, nanti ketemunya di mana? Di Tanah Merah. Ya, Tanah Merah itu saya tanya sama orang Tapanuli, orang Batak, Tambunan, itu adalah kuburan. Kita nggak mau bawa sampai mati, karena benalu-benalu itu akan merusak kebun anggur Bapa di sorga. Karena ranting-ranting musuh itu juga akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Sehingga seringkali kita diperhadapkan dengan kematian rohani. Kita nggak bisa bertumbuh. Orang-orang udah bertumbuh kemana-mana, kita sudah sampai kemana-mana. Tapi seringkali kita yang tidak bertumbuh hanya jalan di tempat, diam di tempat, muter di tempat, dan tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak menghasilkan apa-apa.
Maka pemilik kebun anggur yaitu Bapa di surga, mau tidak mau dia keluarkan alat pemangkasnya dan dia tebang. Jadi ini 4 jenis ranting. Gambarannya yang pertama tadi. Jangan kita menjadi ranting yang mati. Amin. Jadi ranting yang hidup. Karena mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka pohonnya itu akan, atau kebun anggur itu lebat dengan buahnya. Buang semua ranting-ranting musuh kita. Kepahitan, kekecewaan, sakit hati. Buang semua. Supaya apa? Kita bertumbuh. Supaya pemilik kebun anggur tidak mendapati ranting atau kehidupan kita, carang kehidupan kita, carang yang mati. Tapi ditemukan adalah carang kehidupan yang menghasilkan buah. Dan yang ketiga, buang semua benalu-benalu yang nempel pada ranting aslinya. Buang semua. Karena sebentar lagi Bapa di surga, pemilik kebun anggur itu akan datang kedua kali untuk melihat adakah buah yang dihasilkan oleh kebun anggurku. Tuhan mau melihat dan sukacita melihat kebun anggurnya itu berbuah lebat, termasuk saudara dan saya. Kita sudah cukup lama menjadi orang Kristen. Dan yang keempat, hasilkanlah ranting yang baik, yang tetap melekat nempel sama pohonnya, dengan nempel pada pokok anggur yang benar, sehingga kita bisa berbuah. Berbuah secara maksimal, berbuah lebat, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Sehingga ayat yang terakhir tadi yang sudah kita baca. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saudara mau minta damai sejahtera, saudara mau minta sukacita, saudara mau minta keberhasilan, saudara mau minta ketenangan dalam hidup ini, Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita menjadi ranting atau carang yang baik. Kita sudah menghasilkan buah, sehingga kita terhindar dari api yang menghanguskan. Tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Bapa di surga sebagai pemilik kebun anggur itu dipermuliakan. Kita bisa menyaksikan, memberitakan kabar baik. Kita punya Bapa sebagai pemilik kebun anggur dalam kehidupan kita. Kita mempermuliakan Bapa di surga, dan kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Semua yang percaya katakan, amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menyadarkan kita, mengingatkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Kita berada dalam kebun anggurnya Bapa. Apakah kita menjadi ranting yang baik atau tidak? Kita berdoa. Mari kita berdoa. Pejamkan matamu dan biarkanlah hatimu penuh dengan muatan doa dan muatan iman. Sehingga kita bisa mengambil langkah untuk menjadi carang atau ranting yang baik. Kita bisa tinggalkan ranting yang mati. Kita bisa buang ranting-ranting musuh dalam kehidupan kita. Kita juga bisa buang ranting-ranting benalu yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Tapi kita ambil dan menjadi komitmen menjadi ranting yang baik. Sehingga kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Dan Tuhan dipermuliakan karena kita menghasilkan buah. Dan kita menjadi murid Kristus yang sejati. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Tambahkan kekuatan dan iman kepada jemaat-Mu. Setiap keluarga-keluarga yang mendengar firman Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan kabar baik. Tuhan, taruhkan mereka kuasa untuk meninggalkan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan. Sehingga kita bisa hidup dalam kebun anggurnya Bapa di surga. Kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Kita bisa melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mati dan bangkit bagi kami.
Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati setiap keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari ke hari sehingga Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa biar firman ini bertumbuh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak di mana? Saya akan berdoa buat anak-anak. Ya, baik, kita akan perjamuan kudus. Saudara di rumah bisa ambil roti, saudara. Angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan makan perjamuan kudus. Kita akan memperingati dan mengingat kembali kasih setia Tuhan. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia mau mengarahkan hati dan pikiran kita untuk tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Dia mau kehidupan kita, betul-betul kita menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, sehingga kita tetap melekat kepada Tuhan. Mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Bapa di surga, hamba mengucap syukur dan mengingat kembali segala kebaikan-Mu, segala kesetiaan-Mu, sehingga pagi hari ini, dalam perjamuan kudus di awal bulan Mei ini Tuhan, kami percaya Engkau akan melanjutkan pemeliharaan-Mu yang ajaib. Sepanjang bulan Mei ini kami akan mengalami banyak terobosan-terobosan di dalam berkat Tuhan. Dan kami mau makan bersama-sama. Dan firman-Mu sudah berkata kami harus menjadi ranting atau carang yang baik. Sehingga hidup kami berbuah lebat dan Tuhan dipermuliakan. Kami percaya tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan ini menjadi peringatan akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Dan tubuh-Mu terus bersatu dengan kami seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah lebat dan menghasilkan buah yang banyak. Bahkan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tubuh-Mu ini Tuhan terus kami permuliakan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami memakan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dengan iman kami memakan. Haleluya. Mari kita makan. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Kalau Engkau sebagai pengusaha kebun anggur dan kami ada di dalamnya sebagai carang-carang yang melekat pada pokok anggur yang benar. Kami percaya pagi hari ini melalui perjamuan kudus kami mengingat segala kebaikan-Mu, segala kesetiaan-Mu, segala pengorbanan-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami yang tetap melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga kami bisa tetap bertumbuh dan berbuah. Kami mengucap syukur untuk anggur yang baik yang Kau sudah berikan, yaitu darah-Mu yang termulia, yang sanggup menyembuhkan, membebaskan, memerdekakan kami, dan melepaskan kami dari kutuk dan dosa, sehingga kami hidup dalam kebun anggur yang baik, yaitu punya Bapa di surga. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, ialah firman-Mu yang sudah kami dengar, kami alami, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini, biarlah darah Yesus Kristus memetraikan dalam cawan perjanjian baru-Mu. Kami mau minum bersama-sama dengan iman, dan kami percaya darah-Mu yang sudah Engkau bayar dengan lunas, kami akan minum bersama-sama. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Sudah bisa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, sekalipun kita berjauhan tempat jarak yang kita hadapi hari-hari ini. Dalam ibadah pagi ini, saya minta anak-anak
berbaris di depan. El sudah bangun belum? Dan para orang tua dari anak-anak yang ada dalam keluarga saudara, untuk menumpangkan tangan atas anak-anakmu. Di sini ada Arete, ada Sofia, ada Josh, ada Timothy. Mabel Damian tidak terlihat. Israel tidak terlihat. Tapi saya percaya papa mama mereka akan memberkati mereka dan mendoakan mereka. Karena mereka adalah anak-anak warisan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan. Saudara, para orang tua, letakkan tanganmu pada anak-anakmu yang ada di rumah, karena inilah titipan Tuhan untuk mereka bisa mengalami kehidupan yang berbuah-buah sepanjang umur hidup mereka. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya angkat tangan dan meletakkan tangan, mengarahkan tangan saya di hadapan screen atau layar ini sebagai point of contact atas manusia roh anak-anak Tuhan yang ada pagi hari ini dalam ibadah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biar kuasa ilahi turun atas mereka. Roh Tuhan bekerja atas anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat di dalam kehidupan anak-anak-Mu, untuk Arete, untuk Josh, untuk Sofia, untuk Timothy, untuk Damian, untuk Mabel, untuk Israel. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar mereka bertumbuh di dalam kebun anggurnya Bapa di surga. Mereka boleh menghasilkan buah-buah yang lebat, yang banyak dalam kebun anggurnya Bapa di surga. Dan kami percaya mereka tetap melekat pada pokok anggur yang benar. Sampai selama-lamanya mereka tidak akan pernah meninggalkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar roh firman itu bertumbuh dan hidup di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ya, apa saja yang mereka minta dan doakan, Tuhan dengar dan Tuhan berikan apa yang menjadi kerinduan mereka, anak-anak-Mu. Kau berkati mereka dengan keberhasilan, Kau jamin masa depan mereka, sehingga mereka hidup dalam kerajaan Allah, sementara mereka ada di dunia. Tapi kerajaan Allah melingkupi mereka, menyelimuti mereka, sehingga mereka tetap berada di dalam kebun anggur yang Bapa miliki. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan, kalau ada yang lemah imannya, kalau ada yang sakit pagi hari ini, kami berdoa untuk Ibu Foni khususnya dalam perawatan pemulihannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang kunjungi di pagi ini, apapun yang sedang menjadi pergumulan, harapannya Ibu Foni, kami berdoa dalam nama Yesus. Juga suaminya Pak Jack, kami berdoa, Engkau juga kunjungi dia walaupun di rumah. Tuhan juga hadir di sana. Tuhan berikan mujizat kesembuhan, pertolongan, dan kekuatan untuk Pak Jack dan Ibu Foni. Di dalam nama Yesus, kuasa darah dan bilur Yesus menyembuhkan Ibu Foni dan memulihkan Pak Jack. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Ini iman kami, ini doa kami, ini syafaat kami. Terjadilah atasnya. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi persembahan. Baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mengetahui hati mereka, memberi dengan ketulusan hati. Mereka memberinya dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka memberi, tanda mereka adalah mereka sedang mempermuliakan Tuhan dengan harta mereka. Karena Tuhan sudah memberkati mereka di sepanjang tahun ini, sepanjang bulan ini, biar di sepanjang bulan Mei juga berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu yang setia dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya langit-Mu tidak pernah tertutup, langit-Mu terus terbuka atas mereka yang setia dan taat akan firman-Mu. Dan Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, segala berkat yang kami terima, semua berasal daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami, sehingga kami bisa menghasilkan.
Semua karena Tuhan. Karena kami semua menempel kepada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau akhiri ibadah pagi hari ini. Kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Semua angkat tanganmu dan percayalah dengan iman. Berkat Tuhan dicurahkan pagi hari ini seperti hujan pada awal musim dan akhir musim. Dicurahkan begitu melimpah, begitu deras sehingga kita melimpah dengan berkat Tuhan sepanjang bulan Mei ini di dalam nama Yesus. Biar sepanjang bulan Mei ini berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dan Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan kita semua sepanjang bulan Mei ini damai sejahtera. Sehingga kita penuh melimpah damai sejahtera daripada Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan. Berkati bakul-bakul, ladang-ladang, semuanya yang dikerjakan oleh kedua tangan anak-anakmu, keluarga anak-anakmu ini. Dengan berkat berkelimpahan, kami percaya semua carang-carang musuh sudah kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan carang-carang benalu sudah kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bahkan carang-carang yang mati sudah kami patahkan, putuskan dalam nama Yesus. Kami buang dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini, hanya Tuhan, yaitu carang yang baik kehidupan kami, terus bertumbuh dan berbuah lebat dan menghasilkan buah yang banyak. Bahkan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat pagi hari ini. Semua yang terima dengan ucapan syukur, kita berdoa dan percaya. Haleluya dan katakan amin. 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 Baik, selamat hari Minggu, Mabel, Damian. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Arete, Sonia. Selamat hari Minggu, Oma Eci, Sonia. Mega, Tuhan memberkati Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu.